Sheila Marcia Joseph. Di film tentang cinta ini saya berperan sebagai Sharon. Sharon ini orangnya dia sangat kalem, baik hati, dia nggak dendaman, dan dia sangat amat cinta dengan tunangan dia yang bernama Ray. Tapi ketika satu saat terjadilah sesuatu yang sangat tragis, di mana saat mereka ingin bertunangan, mereka ingin menikah, mereka ingin serius, Ray terkena penyakit dan akhirnya dia pergi meninggalkan Sharon. Dan di situ Sharon sangat merasa kehilangan seseorang yang sangat dia cintai. Get your side, wipe all your tears, and bring all your fears. Halo, gue Fedi Nuril. Di film tentang cinta gue berperan sebagai Ray. Ray ini mantan kekasihnya Sharon. Kenapa mantan kekasih? Karena di film ini Ray divonis kanker otak dan dia meninggal. Ray ini karakternya dia konyol dan garing, dia orang yang sangat ceria. Kenapa? Itu salah satu alasan kenapa Sharon mencintai dia dan betapa kehilangannya saat Ray meninggal. Stars grow old, your love so free. Yeah. Love isn't perfect like what you want. I can feel the pain in your heart still remain. Itu sama sekali nggak ngaruh, dia tetap terus terbayang oleh Ray. Karena Ray adalah segalanya buat Sharon. Dengan kehilangan Ray, Sharon itu menghibur dirinya sendiri dengan mungkin dia pergi ke supermarket, dia selalu beli buah yang biasanya Ray suka. Dia suka selalu di teras sendiri ngebayangin flashback karena Ray dulu itu adalah seseorang kekasih yang penuh dengan surprise yang selalu membahagiakan Sharon. Happy birthday, my angel. Will you marry me? Dan ketika dia tidak ada, Sharon benar-benar depres. Dan pada suatu hari, akhirnya pada saat ulang tahun Sharon mendapatkan hadiah yang sangat spesial, adalah buku diary. Buku diary itu isinya adalah tulisan Ray sebelum dia meninggal. Jadi Ray tahu dia tidak akan hidup lama. Dia menulis semua isi hatinya dia itu di situ. Dia ingin menemani Sharon walaupun dia sudah tidak ada. Jadi itu perjanjiannya adalah Sharon harus membaca buku itu satu hari satu lembar. Sayang, ini hari terakhir aku nemenin kamu. Apa yang sedang ku rasakan, aku ingin menemani kamu selamanya, selalu ada di samping kamu. Biasanya. Dan isi dari diary itu lebih untuk menghibur Sharon agar dia bisa move on, dia bisa mencari pria baru yang lebih baik dari dia. Dan bagaimanapun besar cintanya itu, dia ingin selalu bisa menemani Sharon tiap hari setelah dia meninggal, walaupun itu hanya berupa tulisan. Dan pertama kali dibuka, tulisan Ray itu ngasih tahu kalau Sharon, kamu pasti lagi duduk sendirian mikirin aku. Which is sebenarnya iya. Saat itu Sharon lagi duduk di telaga. Dan di situ Sharon mulai terhibur. Sharon mulai bisa tersenyum lagi, walaupun mungkin tidak seperti dulu. Tapi dia sekarang merasa bahwa Ray ada lagi di dekat dia, walaupun hanya dengan buku yang ada. Aku yakin pasti kamu sekarang lagi sembunyi dan menangis. Come on, Sharon. Gak pantas air mata kamu terbuang untuk seorang cowok jayus nyebelin kayak aku. Ayolah sayang, kenapa kamu harus terus menutup diri? Tips mencari pasangan yang ideal. Syarat utama, cari pasangan yang sehat. Jadi, dia nggak akan ninggalin kamu seperti pasangan kamu yang sebelumnya. Dan setelah beberapa hari Sharon terhibur dengan buku diarinya, akhirnya tidak lama dia ketemu dengan seorang pria, laki-laki, namanya Evan. Jadi lo yang suka nangis di sini sendirian? Lo yang maling buku gue kan? Maling buku? Enak aja. Lo kali yang sengaja nukar buku gue. Lo pikir gue mens, ha?
Tapi berarti lo ngaku kalau buku gue ada di lo. Gue Vino Bastian, di film Tentang Cinta ini gue berperan sebagai Evan. Evan tuh di sini digambarin dia sebagai sosok mahasiswa arsitektur yang di saat itu dia sedang mengalami patah hati gitu karena ditinggal tunangannya tanpa sebab yang kuat, tanpa alasan yang jelas gitu. Di saat gue berusaha untuk melupakan mantan tunangan gue, berusaha melupakan kasih gue yang dulu yang udah ninggalin gue gitu aja, gue ketemu dengan sosok wanita lain yang namanya Sharon. Evan itu tadinya hubungan dengan Sharon tuh sangat tidak baik, yang namanya cekcok mulut sampai bener-bener berantem karena dia sempat juga ngambil buku saling balas dendam dan segala macem. Tapi akhirnya semua itu berubah. Kenapa? Karena banyak sekali kesamaan dalam bisa dibilang cerita cinta Evan dan Sharon ini. Jadi ketika si Evan ini mengenal lebih jauh si Sharon gitu, dia tuh menemukan sisi-sisi lain yang beda dari Sharon gitu. Ternyata tuh Sharon juga menyimpan satu pengalaman pahit yang sebenarnya tuh berat gitu. Dan pada satu hari itu Sharon lagi di danau, dia sedang berantem sama Evan, bukunya ketinggalan. Tiba-tiba waktu dibalikin setelah berantem segala macam sama Evan, Sharon dapatlah buku dari lagi, dan akhirnya dari buku dia ikut kata yang sebenarnya. Gila-gila, kini ku semakin gila. Saat ini ku rasa dirinya begitu sempurna. Ternyata semua bisa berubah. Kali ini aku salah, ku coba mulai mengalah. Karena cinta. Jadi dengan ketergantungan si Sharon terhadap buku hariannya dia yang terlalu berlebihan itu ngebuat gue tuh pengen mencari tahu gitu apa sih sebenarnya yang ada di dalam buku itu gitu, yang bisa bikin dia nangis, yang bisa bikin dia seneng, sekaligus yang bisa menutup cintanya dia dengan dunia luar gitu. Akhirnya suatu saat bisa mendapatkan buku itu dan gue baca isinya, ternyata sih emang dalam gitu. Gimana ungkapan perasaan dari si mantannya itu yang udah meninggal, si Ray itu yang meninggal terhadap dirinya untuk nemanin dia ketika dia udah meninggal. Nah, gila kan, gue harus bersaing dengan pasti ada rasa-rasa cemburu yang ada di dalam diri Evan tuh yang apa gue cemburu apa gimana ya, sementara gue harus menyelamatkan dia dari keterpurukannya dia, tapi gue harus bersaing dengan orang yang udah nggak ada gitu. Dan di situ Sharon